Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sapitri dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja dan dewasa. Perkembangan kognitif atau intelektual. 1. Tahap operasional formal atau operasi sama dengan kegiatan-kegiatan mental tentang berbagai gagasan. Yang kedua, dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, sistematis, ilmiah dalam memecahkan daripada berpikir konkret. 3. Usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. 4. Terjadinya lingkaran lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. 5. Cara berpikir berkaitan erat dengan dunia kemungkinan, world of possibilities. 6. Kemampuan nalar secara ilmiah melalui pengujian secara hipotesis. 7. Sudah memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. 8. Menyadari proses kognitif itu efisien atau tidak efisien. 9. Berpikir semakin luas, bisa meliputi aspek agama, keadilan, moralitas, dan identitas. Perkembangan sosial. 1. Berkembang. Social cognition. Kemampuan memahami orang lain atau bisa disebut hubungan akrab seperti persahabatan atau pacaran. 2. Pemilihan persahabatan dengan kualitas psikologis relatif sama dengan dirinya atau interest, sikap, nilai, dan kepribadian. Yang ketiga, berkembang sikap conformity, kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebaya. Yang keempat, harus memiliki social attachment yang tepat atau kemampuan mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi, dan relasi. Karakteristik penyesuaian sosial remaja. 1. Di lingkungan keluarga, seperti A. Menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga, orang tua, dan saudara. B. Menerima otoritas orang tua atau mau menaati peraturan yang ditetapkan orang tua. C. Menerima tanggung jawab, batas-batasan atau norma keluarga. D. Berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah, seperti A. Bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah. Yang B. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah. C. Menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah. D. Bersikap hormat terhadap guru, pimpinan sekolah, dan staf lainnya. E. Membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti A. Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain. B. Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain. C. Bersikap simpati terhadap kesejahteraan orang lain. D. Bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Perkembangan emosi. 1. Masa puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi. 2. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual. Organ seksual mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan, seperti perasaan cinta, rindu, dan ingin berkenalan. 3. Perkembangan emosi yang sensitif atau reaktif terhadap
terhadap situasi sosial. Yang keempat, emosi bersifat negatif atau temperamental, atau mudah tersinggung atau mudah sedih. Yang kelima, remaja akhir, umur 21 tahun, sudah dapat mengendalikannya. Yang keenam, mencapai kematangan emosional merupakan masa yang sangat sulit bagi remaja. Yang ketujuh, faktor kondisi sosio-emosional, lingkungan keluarga, dan teman sebaya dalam kematangan emosional. Perkembangan moral. 1. Tingkat moralitas remaja sudah lebih matang. Hasil interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. 2. Konsep moralitas tentang kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Yang ketiga, perilaku moralitas sebagai pemenuhan fisik dan psikologisnya, atau adanya rasa puas dari penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. 4. Tingkatan moralitas konvensional atau berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. 5. Tingkatan moralitas loyalitas terhadap norma yang berlaku dan diyakininya. Karakteristik masa remaja. Harlock tahun 1990 membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal dari umur 11 atau 12 sampai 16 atau 17 tahun, dan masa remaja akhir dari umur 16 atau 17 sampai 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentangan kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan, masa unrealis, dan ambang menuju kedewasaan, kata Crowley 2011. Menurut Hal Sarwono 2011, masa remaja merupakan masa strum and drang atau topan dan badai, masa penuh emosi dan ada kalanya emosinya meledak-ledak, yang muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai. Emosi yang menggebu-gebu ini ada kalanya menyulitkan bagi si remaja maupun orang tua yang ada di sekitarnya. Namun, emosi yang menggebu-gebu ini juga bermanfaat bagi si remaja dalam upayanya menemukan identitas diri. Reaksi orang-orang di sekitarnya akan menjadi pengalaman bagi si remaja untuk menentukan tindakan apa yang kelak akan dilakukannya. Crowley 2011 menyatakan bahwa perubahan sosial yang penting pada masa remaja mencakup meningkatnya pengaruh teman sebaya, pola perilaku sosial yang lebih matang, pembuatan kelompok sosial yang baru, dan munculnya nilai-nilai baru dalam memilih teman dan pemimpin, serta nilai dalam penerimaan sosial. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.